Nadia Gersik, kelas akuntansi A pagi. Di sini kami akan menjelaskan tentang komunikasi lintas budaya mata kuliah komunikasi bisnis. Sebelum kita lanjut ke materinya, perkenalkan nama saya Nurati Soliha dengan NIM 240302006 dan partner Saya Mahina dan Nabila dengan NIM 240302018 dan saya Sasa Nur Fadila dengan NIM 240302026. Di sini ada 5 bab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu memahami komunikasi bisnis lintas budaya. Yang kedua, pola komunikasi lintas budaya. Yang ketiga, model komunikasi lintas budaya. Yang keempat, komunikasi lintas budaya dalam organisasi. Dan yang terakhir, kepribadian komunikator dalam komunikasi bisnis. Langsung saja kita ke materinya. Memahami komunikasi bisnis lintas budaya. Apa sih itu komunikasi bisnis lintas budaya? Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia baik secara individual maupun anggota bermasyarakat. Manusia membutuhkan tata krama pergaulan antar manusia. Memahami komunikasi bisnis sama hanya dengan memahami komunikasi itu tersendiri. Komponen-komponen komunikasi, yang pertama ada komunikator, source atau sender, yang kedua ada pesan atau message, yang ketiga ada media atau channel, yang keempat ada efek, dan yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Budaya adalah pesan. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, dalam bentuk jamaknya yaitu budi atau akal yang berkaitan dengan akal budi manusia. Dalam bahasa Inggris, budaya atau kebudayaan berarti kultur. Budaya merupakan alat komunikasi kita sehari-hari. Demikian, budaya merupakan pesan di mana yang berkaitan dengan bahasa nonverbal dan verbal. Yang pertama, bahasa verbal. Pesan verbal merupakan semua jenis simbol, lambang, kode, ataupun tanda yang ditujukan dengan satu kata atau lebih. Bahasa verbal dinyatakan juga sebagai sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan, maupun apa yang akan kita sampaikan dan lakukan. Bahasa verbal dalam budaya dapat berupa kata-kata yang merepresentasikan berbagai aspek realitas individual. Yang kedua, bahasa nonverbal. Pesan nonverbal seringkali disamakan dengan semua isyarat yang tidak berhubungan dengan kata-kata. Bahasa verbal dan nonverbal memiliki hubungan. Dalam hubungannya, memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi repetisi. Perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal. Yang kedua, fungsi komplain. Perilaku nonverbal memperteguh atau melengkapi perilaku verbal. Yang ketiga, fungsi substitusi. Perilaku nonverbal dapat menggantikan perilaku verbal. Yang keempat, fungsi radikal. Perilaku nonverbal dapat meregulasi perilaku verbal. Dan yang kelima, fungsi kontradiksi. Perilaku nonverbal dapat membantah atau bertentangan dengan perilaku verbal. Menurut Samovar, pesan-pesan nonverbal dibagi menjadi 2 kategori besar. Yang pertama, perilaku yang terdiri dari penampilan dan pakaian, gerakan dan postur tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, bau-bauan, dan peribahasa. Dan yang kedua, ada ruang, waktu, dan diam. Bahasa verbal dan nonverbal dalam proses komunikasi lintas budaya. Hubungan antara komunikasi verbal dengan kebudayaan jelas adanya apabila diingat bahwa keduanya dipelajari, diwariskan, dan melibatkan pengertian-pengertian yang harus dimiliki bersama. Dengan demikian, dapat dipahami bersama mengapa komunikasi nonverbal dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagaimana aspek verbal, komunikasi nonverbal juga tergantung atau ditentukan oleh kebudayaan, yaitu kebudayaan menentukan perilaku-perilaku nonverbal yang mewakili atau melambangkan pemikiran, perasaan, keadaan tertentu dari komunikator, dan kebudayaan menentukan kapan, waktu yang tepat atau layak untuk mengkomunikasikan pemikiran, perasaan, maupun keadaan internal. Membedakan komunikasi lintas budaya dan antar budaya. Ada beberapa faktor yang membedakan antara komunikasi lintas budaya dan antar budaya. Yang pertama, kapan
kapanpun orang dari budaya berbeda melakukan komunikasi, mereka membawa seluruh kerangka pikiran, nilai, emosi, dan perilaku yang telah tertanam dan dibudidayakan dalam budaya mereka tersendiri. Yang kedua, komunikasi antar budaya adalah tindakan nonverbal antar perilaku komunikasi. Namun, sebenarnya komunikasi lintas budaya merupakan tindakan nonverbal. Yang ketiga, komunikasi antar budaya selalu melibatkan benturan dalam komunikasi. Yang keempat, adanya fenomena kelompok atau komunitas yang dialami oleh individu. Dan yang kelima, yang terakhir, komunikasi antar budaya melibatkan adaptasi dan tekanan. Yang ketiga adalah fungsi komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya tidak hanya mempelajari budaya asing, tetapi kita juga mempelajari, memahami bagaimana pola-pola budaya dan nilai-nilai inti. Ada beberapa fungsi komunikasi lintas budaya dapat dirasakan melalui perilaku simbolik atau pernyataan yang menandakan karakteristik tertentu. Fungsi komunikasi dan juga perilaku simbolik ada identitas diri. Perilaku simboliknya yaitu pemilihan nama produk, merek, ambasador, pemakaian seragam, penggunaan desain gudang, dan pengorganisasian logo, moto, dan jargon. Yang kedua ada integrasi sosial. Perilaku simboliknya seperti penerimaan karyawan dari suku, daerah, agama yang berbeda tanpa membeda-bedakan. Ada penerimaan inovasi pada produk, budaya kerja, dan penyesuaian pangsa pasar. Selanjutnya ada penghubung antar budaya. Perilaku simboliknya yaitu kemudahan keluar masuk armada pelabuhan, penghindaran diskriminasi produk karena masalah SARA. Selanjutnya ada interaksi atau hubungan dengan orang lain. Kemudahan berbagai kontak komunikasi dan tegur sapa tanpa tekanan secara psikis dan fisik. Kemudahan dan terbukanya jual beli, tukar menukar, keluar masuk produk barang dan jasa. Selanjutnya ada pengawasan budaya. Adanya asimilasi karyawan baru lebih terbuka. Selanjutnya ada pengetahuan dan budaya orang lain. Kita harus menghargai dan menghormati budaya orang lain. Menumbuhkan sikap empati dan mudah untuk berinteraksi. Selanjutnya ada mensosialisasi nilai-nilai budaya. Perilaku simboliknya yakni memunculkan nilai budaya pada budaya organisasi dan budaya kerja atau perusahaan. Dan yang terakhir fungsinya ada media pemberi hiburan. Contoh perilaku simboliknya yaitu pengenalan dialog dan humor daerah serta partisipasi pada kesenian dan adat daerah. Fungsi komunikasi lintas budaya tidak hanya yang saya sebutkan tadi, tapi ada juga unsur atau komponen komunikasi lintas budaya itu sendiri, yaitu yang pertama ada pengirim, sumber dan penerima pesan, pengetahuan perilaku simbolik, isi pesan atau konten produk dan promosi, saluran dan media komunikasi, perekaman, umpan balik, dan yang terakhir ada gangguan maupun hambatan. Oke, selanjutnya yaitu tujuan komunikasi bisnis lintas budaya. Yang pertama yaitu mewujudkan komunikasi yang efektif. Tujuannya agar komunikan itu jelas saat menerima pesan. Dengan cara komunikator harus mengirimkan pesan secara valid, rinci, dan jelas agar satu sama lain akan mendapatkan feedback. Yang kedua yaitu mengatasi gap komunikasi. Maksudnya di sini itu untuk menjembatani perbedaan komunikasi lintas budaya, membantu menjembatani perbedaan budaya, nilai dan norma yang bisa menjadi penghalang di komunikasi lintas budaya.
Contohnya yaitu kita harus memahami bagaimana perusahaan itu cara negosiasi bisnisnya itu seperti apa. Apakah yang digunakan itu negosiasi formal atau informal. Yang ketiga yaitu meminimalisir timbulnya mispersepsi dan kegagalan komunikasi. Perbedaan budaya itu bisa menjadi kesalahpahaman ketika kita tidak mengetahui bagaimana budaya yang mereka terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum kita berkomunikasi, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu budaya mereka itu seperti apa dan kita bisa beradaptasi sesuai dengan budaya yang mereka terapkan di setiap harinya. Kemudian yang keempat yaitu memadukan budaya dengan pola akulturasi. Nah, akulturasi di sini itu penggabungan dua budaya yang berbeda, tetapi saling mempengaruhi, tetapi juga masih ada ciri khas antara budaya satu dengan budaya lain. Contohnya tuh misalnya perusahaan Jepang kan terkenal kedisiplinannya. Nah, Indonesia ini terkenal gotong royongnya. Jadi ketika mereka dikomen itu menjadi komunikasi yang sangat efektif. Kemudian yang kelima yaitu memperluas jaringan kerjasama dan hubungan. Dengan memahami budaya lain, perusahaan akan memiliki banyak relasi dan semakin kuat dalam penerapan komunikasi. Kemudian yang ke-6 yaitu mempengaruhi cara berpikir dan sudut pandang. Komunikasi lintas budaya dapat membuka wawasan dan membantu individu untuk memahami bahwasannya setiap budaya itu pasti memiliki persepsi yang berbeda. Kemudian yang ke-7 yaitu menambah pengetahuan dan memperluas cakrawala budaya. Dengan adanya komunikasi bisnis ini, setiap individu akan mempelajari bagaimana cara orang itu berkomunikasi, nilai moralnya seperti apa, kemudian kebiasaannya seperti apa, sehingga di situ hal tersebutlah yang dapat kita tangkap. Kemudian yang ke-8 yaitu memahami budaya lain dan pembelajaran. Komunikasi lintas budaya membantu individu maupun organisasi untuk lebih memahami cara kerja, nilai dan kebiasaan dari budaya lain. Tujuannya untuk mengevaluasi kinerja dan kerja sama. Kemudian yang terakhir, menghadapi era globalisasi dan perubahan teknologi. Tujuannya untuk mengetahui bahwasannya bisnis global itu sangat cepat berubah, termasuk kemajuan teknologinya. Selanjutnya yaitu pola komunikasi lintas budaya. Pola komunikasi merupakan keterkaitan makna antara satu sama lain yang saling support satu cara kerja maupun struktur yang tetap. Ada 3 pola komunikasi menurut Tubbs dan Moss. Yang pertama yaitu bersifat komplementer, yang kedua bersifat simetri, dan yang ketiga bersifat sejajar. Kalau komplementer itu hubungan komplementer berdasarkan pada perbedaan di antara orang yang terlibat. Satu bentuk perilaku akan dicontoh oleh lawannya. Dan yang kedua yaitu bersifat simetri, tingkatan sejauh mana orang itu berinteraksi atas dasar kesamaan. Dan yang terakhir yaitu bersifat sejajar, itu pola hubungan yang kombinasi antara komplementer dan simetri. Model komunikasi lintas budaya. Keadaan kehidupan dunia bisnis pada era global seperti ini tidak memungkinkan bahwasannya kita perlu untuk bekerjasama dengan perusahaan luar negeri demi kelangsungan jalinan kerjasama dengan perusahaan di dalam negeri. Situasi tersebut kita tidak bisa menghindar,
Dan kita memerlukan prediksi, perumpamaan, dan cara-cara lebih fleksibel agar kerjasama tetap berjalan secara sesuai rencana. Model sendiri merupakan gambaran sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Beberapa model komunikasi lintas budaya ini dapat menjadi inspirasi para pengusaha, pembisnis, dan seluruh tim kerjanya untuk menjalankan prinsip-prinsip komunikasi lintas budaya yang efektif pula. Model komunikasi lintas budaya yang pertama menurut Good, Kunz, dan Kim menyatakan bahwa masing-masing individu berperan sebagai pengirim dan penerima, jadi setiap individu itu bisa berperan menjadi dua. Dan ada pula penyajian dan penyajian balik. Pesan dianggap suatu proses interaktif yang dipengaruhi oleh filter-filter konseptual. Dan model kedua yaitu menurut Porter dan Larry Asamovar menyatakan bahwa perbedaan budaya mempengaruhi perilaku dan sifat komunikasi individu secara berbeda. Dalam perbedaan budaya, makna pesan yang terkandung kepada si penerima akan berubah mengikuti persepsi budaya. Persepsi tersebut dapat memicu pertentangan apabila pihak yang tidak memahami maksud tersebut. Setelah itu ada guna organisasi komunitas lintas budaya bagi bisnis, yaitu untuk membuka peluang bagi pelaku komunikasi bisnis untuk melakukan aktivitasnya dengan berbeda budaya, bahkan juga berbeda negara, terkhususnya bagi Indonesia yang punya ragam suku, bahasa, dan juga budaya. Secara tidak langsung berpotensi menimbulkan suatu persoalan adaptasi budaya, kerja, dan komunikasi dalam perusahaan. Organisasi bisnis ini juga tampak pada komunikasi lintas budaya dalam bisnis bagi internal maupun eksternal. Seperti yang saya jelaskan tadi tentang dua macam, internal ataupun eksternal. Jadi kegiatan yang internal yaitu yang pertama membantu para pemangku kepentingan pengambil keputusan, yang kedua yaitu meningkatkan kerjasama dalam bisnis, yang ketiga mengetahui karakter dan kepribadian seseorang, dan yang keempat yaitu mencegah etrosentrisme. Setelah itu ada urgensi bagi publik eksternal organisasi. Macamnya yaitu yang pertama ada meningkatkan pemahaman, yang kedua yaitu proses negosiasi, yang ketiga yaitu membuka peluang kerjasama dengan perusahaan asli. Selanjutnya ada etika dalam komunikasi lintas budaya. Jadi etika komunikasi ini menjadi acuan bagi seseorang maupun organisasi memutuskan bahwa melihat suatu buruk atau baiknya sifat seseorang, yang dimana acuan etika ini itu dapat berasal dari organisasi, keluarga, agama, budaya, dan juga adat istiadat maupun warisan atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-menurun. Setelah itu, dalam etika organisasi ini ada juga aturan etiket yang harus mengutamakan tata krama yang lazim pada umumnya, seperti mengetuk pintu terlebih dahulu, membungkuk setengah badan, menyalami atau tidak duduk sebelum dipersilakan untuk duduk. Setelah itu ada juga manfaat etika. Manfaat etika yang pertama yaitu menempatkan standar etika sesuai dengan budaya. Yang kedua yaitu mengetahui dan memahami berbagai etika dari individu atau kelompok. Yang ketiga yaitu peningkatan efektivitas komunikasi antar budaya. Dan yang terakhir yaitu saling belajar menangani komunikasi konflik yang terjadi melalui pendekatan toleransi dan prinsip kerukunan. Setelah itu ada hambatan dalam komunikasi lintas budaya. Yang pertama yaitu hambatan pesan. Maksud dari hambatan pesan ini yaitu setiap orang, dari satu orang ke orang yang lainnya itu biasanya menangkap pesan itu dengan cara yang berbeda-beda. Jadi kita harus dapat menjelaskan pesan itu dengan rinci agar tidak salah paham dari orang satu ke orang yang lainnya. Di sini ada cara menghindari hambatan pesan komunikasi lintas budaya. Yang pertama yaitu dengan penyebutan identitas orang dengan rinci.
Dan yang kedua, menawarkan dibanding meminta untuk memulai membangun hubungan. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana kerja yang lebih terbuka dengan fleksibilitas kerja. Yang keempat yaitu memperkuat komunikasi dengan memahami perbedaan cara bekerja dari setiap generasi karyawan. Yang kelima yaitu memahami lingkungan sekitar bekerja, konteks dan kontennya dengan melibatkan empati feeling. Yang keenam yaitu mengadakan acara rutin atau tentatif training atau juga outbound secara bersama. Setelah adanya hambatan pesan, ada juga hambatan pada psikologis dan non-psikologis. Apa sih hambatan psikologis itu? Jadi hambatan psikologis adalah hambatan yang terjadi pada saat komunikasi berlangsung di antara orang per orang yang berbeda budaya dengan latar unsur emosional yang berbeda. Di sini juga ada penyebab dan pengaruh hambatan komunikasi lintas budaya. Yang pertama, macam hambatannya itu etnosentrisme. Penyebab dari hambatan ini yaitu sikap keyakinan atau kepercayaan bahwa penolakan, maksudnya pembatasan budaya sendiri itu lebih unggul dibanding budaya yang lainnya. Pengaruhnya yaitu pembatasan pergaulan. Selanjutnya, macam hambatannya yaitu stereotip. Maksud dari hambatan ini yaitu sikap atau perilaku kebiasaan seseorang yang dianggap pelit atau kasar karena budayanya. Jadi pengaruh dari hambatan ini yaitu proses efektivitas dan keharmonisan komunikasi lintas budaya menjadi terhambat. Setelah itu macam hambatannya ada rasialisme. Jadi maksud dari hambatan ini yaitu perilaku mendukung sikap rasisme cenderung diskriminatif, menganggap suatu ras tidak memiliki harga diri yang lebih baik dibanding ras yang lainnya. Jadi pengaruhnya yaitu konflik yang berkepanjangan dan juga rasa terlalu bangga atas ras sendiri. Selanjutnya ada prasangka. Jadi hambatan ini yang mempunyai persepsi yang keliru terhadap suatu budaya, seseorang atau kelompok lain. Pengaruhnya yaitu komunikasi jadi tidak efektif dan juga konflik permusuhan. Selanjutnya yaitu hambatan persepsi. Maksud dari hambatan ini yaitu cara mengetahui atau menilai budaya ini tuh salah, keliru gitu. Jadinya itu kita lebih ke menyebarkan hoax. Jadi pengaruhnya itu salah tafsir dan juga citra buruk perusahaan karena kita kurang memahami budaya atau ras yang lain. Setelah itu ada atribusi. Atribusi ini maksudnya yaitu identifikasi budaya lain berdasarkan budayanya sendiri. Pengaruhnya memandang negatif pihak lain dan juga meremehkan budaya. Yang terakhir ada emosional. Jadi emosional itu maksudnya emosi perilaku seseorang yang terlalu tinggi, jadinya itu berpengaruh untuk komunikasi yaitu menjadi tidak efektif. Seperti itu. Oke guys, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasanya setiap negara itu pasti memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga ketika kita melakukan komunikasi bisnis lintas budaya, kita harus mengetahui dulu budaya mereka itu seperti apa, kemudian baru kita bisa beradaptasi sesuai dengan budaya mereka. Kita juga harus saling menghargai di situ, dan tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita tuh perlu untuk bekerja sama antar internasional maupun nasional. Gitu. Sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.